Shalom, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Natsil, Nada Silitonga. Atau lebih lengkapnya, Nada Ridhoi Halason Silitonga. Amin, haleluya. Untuk kemuliaan nama Tuhan, keagungannya, kebesarannya, kita mulai pengajaran Alkitab dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, siapapun, dimanapun kita. Pada momen kesempatan saat ini, bagaimana kita menyikapi sebagai pengikut Kristus, pemuritan, dan melihat salib. Jadi kita ini umat percaya milik kesayangannya mental salib. Mental. Amin. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perihal yang lain, Injil yang lain yang terdapat di dalam Galatia, surat Galatia. Dan itu mengakibatkan kita berbalik, murtad, membelakangi Allah. Pada kesempatan saat ini yang saya katakan mental salib, pengikut Kristus, pemuritan. Amin. Saya tidak menganggap enteng, murah mengenai perihal pengajaran. Tentang didikan, saya tidak jual mahal untuk sebuah kebenaran. Pembelajaran, belajar, learn and teach. Teaching, learning. Tentunya by doing, ya, to do something. Maka itu peka, sensitif, haus, respect. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Peka. Membuka hati. Open the eyes of my heart, Lord. Ya Tuhan, ini aku ya Tuhan. Bentuklah saya. Ajar saya. Didiklah saya. Murnikan saya. Karena di Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegor dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena betapa lebarnya dan dalamnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. God is good all the time. Tanpa Yesus disalib, kita tidak pantas jadi anak Tuhan. Kita akan mengerti terlebih dahulu supaya kita tidak berpaling. Maka kata lekas berbalik dari Injil itu, ya, terhipnotis kepada yang lain, termagic, terbawa. Kita berbalik membelakangi Tuhan Allah. Mengapa hal ini penting? Maka kita harus mengerti, memahami. Kita lihat Matius 10 ayat 38. Firman Tuhan bunyinya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Dikatakan barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin.
Amin. Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, mengikut Tuhan. Berarti memikul salib setiap hari. Haleluya. Maka itu hal demikian yang tadi disebutkan, yang dikatakan layak menerima keselamatan. Yohanes 3 ayat 16, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hal demikian adalah perdamaian. Ya. Maka itu semua karena anugerahnya. Roma 5 ayat 17 sampai 18. Roma 5. Mari kita lihat, kita bacakan. Sampai ya, kita lihat. Sebab jika oleh dosa atau dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan, kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Adam yang awal bersalah, berdosa, mati. Tapi Adam yang baru ini, Adam yang ini hidup, memberi kehidupan. Amin. Keselamatan. Mendapat kasih karunia karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Maka siapakah saya? Siapakah kita, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran yang kudus, tapi dipercayakan untuk mempersiapkan Tuhan yang kudus, penata pelayanannya. Jika melihat latar belakang, kepada kita semua Bapak Ibu, jika jujur, tidak pantas, gelap, orang-orang yang berdosa, tetapi karena Yesus kita berbahagia. Yang lama telah berlalu, kita manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita lihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada firman Tuhan. Amin. Asal jangan berbuat salah lagi, melanggar lagi, berdosa lagi. Dosa diampuni, tapi hukuman juga berjalan ya. Seseorang yang mengerti arti Yesus disalib, orang yang memahami salib Kristus, tanda perdamaian, keselamatan, ditebus dari cara hidup yang salah, pasti orang tersebut tidak lagi mengkalkulasikan kehidupan ini untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak mengarahkan hidupnya kepada hal yang bersifat sementara. Apa yang lebih diperjuangkan pasti tentunya perkara yang di atas. Pikirkanlah itu. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Tentu sorga. Memprioritaskan Yesus yang utama, number one. Dan terutama dalam hidup ini.
Sehingga aplikasinya tidak redup, menyala terus. Cinta kita kepada Tuhan tidak mati, terus menyala, hidup bagi Kristus. Melihat Tuhan, memandang Tuhan, tidak melakukan dosa atau perselingkuhan. Tidak menduakan Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan bukan kekasih-kekasih yang lain, seorang terhadap yang lain. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlihat bodoh, pembodohan. Terlihat bodoh, pembodohan. Ya, paradigma mental salib. Mari kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 23. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Bunyinya, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Amin. Makanya pengajaran Alkitab ini, Bible study ini, step by step, proses demi proses, kita mengerti langkah demi langkah, step by step. Biar juga Tuhan yang membukakan, ya, Roh Kudus menolong, menyingkapkan. Sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, Kristen sejati, mestinya kita sudah terbiasa. Kita lebih naik lagi, ya, tingkatannya, ya, next level, ya, pertumbuhan, ya, grow, ya. Terlatih untuk disakiti, pikul salib setiap hari. Terbiasa, terlatih sakit hati. Luar biasa, ya. Mengapa? Kenapa? Karena memang ini ajaran Kristus. Kita tidak bisa menolak, bahkan kita tidak bisa menghindari masalah demi masalah. Tiap permasalahan dalam hidup ini pasti kita jalani. Tidak bisa diganggu gugat. Inilah firman pengajaran. Suka dan duka kita tetap bersama Tuhan. Makanya, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Teduhkan hati kita, teguhkan hati kita. Amin. Jika kita mengaku, mengklaim kita adalah pengikut Kristus, murid Kristus, Kristen sejati, ya. Ini harga sebuah kebenaran sebagai pengikut, sebagai murid Kristus. Wajib sama seperti Kristus, bahwa memikul salib. Maka kalau yang mengerti dan paham, Roh yang mengajarkan kita kemuliaan di balik penderitaan, pikul salib itu. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita lihat Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh, kan? Terlatih untuk disakiti, terbiasa, terlatih sakit hati. Jadi udah ada kebal, mental salib.
Tetapi aku berkata kepadamu, firman Tuhan, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh Tuhan, si ini Tuhan, aku mengasihi, mengampuninya. Berkati dia Tuhan. Selidikilah hati kami masing-masing. Aku tidak menghakiminya Tuhan. Tolong Tuhan, perdamaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indah sekali. Amin. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Haleluya. Lukas 6 ayat 27 kita lihat. Lukas 6 ayat 27. Sama. Perikopnya itu kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi kalau ada yang benci-benci, ya karena kita mengenal firman Tuhan, paradigma salib ini, mental salib ini, luar biasa. Amin. Terlihat bodoh ya jadi Kristen. Maka itu sebenarnya kalau kita katakan, ya, terlihat bodoh ya jadi Kristen, seperti pembodohan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kemuliaan di balik penderitaan. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka Yesus ketika perjalanan menuju ya, dalam perjalanan bukit Golgota, disalib terlihat bodoh, sangat bodoh, stupid man. Lawan kek, punya kuasa kek. Kenapa tidak membalas? Kenapa tidak balas? Ya. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat Mazmur 37 ayat ayat 1. Kebahagiaan orang fasik semu, perikopnya. Demikianlah firman Tuhan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini mental salib. Paradigma salib berat memang, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan karena kekuatan kita, Roh Tuhan. Maka yang saya katakan, kita dengan dunia ini berseberangan ajarannya. Maka di dalam firman Tuhan, barang siapa yang membangun persahabatan dengan dunia, maksudnya dunia ya, itu menjadikan diri kita tuh musuh Allah. Firman Tuhan pengajaran ini luar biasa. Tapi harus benar-benar ya, kita belajar sungguh-sungguh. Diajar, dididik, dipimpin. Amin. Firman Tuhan ini sehingga kita benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan. Dasarnya firman ini, tujuan kita ialah sorgawi, Yerusalem baru. Amin. Dan kita ya, Mazmur 37 ayat 8 yang kita lihat lagi, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Pikulah salibmu. Wah. Ini jadi kingdom of God, kerajaan Allah ini salib. Pelayanan, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Dari kesemua itu karena kenapa? Tuhan lebih dulu mengampuni, mengasihi, dan melayani kita. Amin. Dan orang jahat akan dilenyapkan memang. Ya, Mazmur 37 ayat 9, Amsal 11 ayat 21. Orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tidak terkecuali. Haleluya, kita melihat apa yang Yesus punya, apa yang tidak Yesus miliki bisa dia gunakan
kekuatannya, kekuasaannya, Yesus juga bisa mengajak para pengikutnya untuk melakukan perlawanan. Tetapi Yesus tidak melakukannya, tidak membalas. Ini loh firman Tuhan. Keren gak? Nah, kalau sekeren ini, mengapa kita lekas berpaling dari perihal lain, Injil yang lain? Yesus prototype, role model, lifestylist kekristenan. Yesus Kristus. Jesus is the culture. Penuh kasih. Yesus biasa. Dia diam aja. Apa cuman gara-gara dari mana kerajaanmu? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Terus langsung marah, langsung disalibkan. Dan tidak didapati adanya kesalahan dan kecurangan. Kalau kita iya, banyak curangnya, kesalahan. Dosanya iya. Tapi kita ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Malah dia mendoakan kok, waktu disalib, ampunilah mereka. Lukas 23. Lukas 23 ayat 34. Ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, dalam kesedihan sering kita, Tuhan ampuni mereka Tuhan, mereka tidak mengerti. Amin. Amin. Mau pikul salib Kristus? Ini loh harganya, ini loh kejujurannya, ini loh teksnya, ini loh ayatnya. Bagaimana? Maka Kingdom of God ya, kental sekali dengan pikul salib. Karena kenapa? Milik Kristus. Sekeren Yesus. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa? Kenapa? Karena sebuah alasan, yaitu Tuhan itu adalah kasih. Yaitu kasih cintanya. Amin. Terlihat bodoh, sesungguhnya tidak. Bukankah hal yang bodoh kekristenan itu? Yaitulah nilai salib Kristus. Esensi intinya, nilai tertinggi dalam kehidupan, spesial, istimewanya. Sungguh besar cinta kasih Tuhan kepada manusia. Darahnya telah layakkan kehidupan kita. Tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Dengan apa kan ku balas? Sungguh besar setiamu, nyata di dalam. Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya, dilukiskan indahnya Tuhan itu, pengorbanannya, kerelaannya, karya terbesar. Amin. Untuk manusia, dia digantung di atas kayu salib. Segala pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan, sampai disalibkan oleh karena kita berpaling kepada yang lain, perihal yang lain. Makanya kita terus melihat agar kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh filsafat-filsafat, ajaran-ajaran ya duniawi ini. Kalau arahnya ke Alkitab benar, oke lah. Apalagi kalau Alkitabiah ya, Alkitab benar-benar sesuai teks dan konteks, luar biasa. Kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita manusia rohani yang mau diubahkan. Amin. Ini season kita, kesempatan kita, bagian saat ini. Terus kita akan pengajaran, Bible study, pendalaman Alkitab. Agar kita terus berpegang teguh sampai kepada perkembangan penuh, kedewasaan rohani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna, mengandung janji, baik kehidupan yang saat ini, sekarang ini, sampai kehidupan yang akan datang.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua.